2 atau 3 kali suara, kita di dalam gua kayak ngegema gitu dalam gua tuh. Blik, 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 kayak gimana sih orang yang gimana tuh orang tinggi besar jalan yang kayak gitu suaranya tuh. Saya tuh langsung kaget, guys. Astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi setelah saya buka mata juga, refleks buka mata, itu suara masih ada terus, anteng banget, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tuh mau kencing, guys. Gimana sih yang benar-benar shock, saya mau pingsan, guys. Yang saya khawatirkan pada saat tadi geraman tadi macan, tiba-tiba saya pas ada yang nepuk gitu, refleks saya buka mata, di dalam lingkup tersebut ada kepala macan gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko Hendra dalam acara Kisah Misteri Lawang Geni. Cerita ini merupakan cerita lanjutan dari video part 1 yang kemarin saya upload ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi saya ulas sedikit bahwa ini merupakan salah satu pengalaman saya pada saat dimana saya belajar spiritual banyak guru ya. Pada saat yang kemarin saya bahas, fenomena yang berada di Gua Pangandaran, yang sudah menonton video part 1 sudah tentu tahu. Dan kita singkat cerita saja, mulai pemberangkatan ke Goa Sancang. Itu tepat pada jam 3 sore dari Pangandaran, pagi-pagi melakukan perjalanan ke daerah Sancang Garut ya. Sancang Garut, Sancang itu berada di kota Garut ya. Jadi alhamdulillah pada saat dari Pangandaran ke arah Sancang itu tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah semuanya lancar. Dari kampung Sancang ke hutan Sancang itu kurang lebih, karena jalan kaki kan, kurang lebih 1 jam deh. Nah, dimana 1 jam itu menempuh kayak jalan setapak gitu, jalan setapak terus turun. Dan konon katanya Sancang itu ada Sancang 1, Sancang 2, Sancang 3, Sancang 4 dan lainnya. Tahu alam itu disebutin Sancang 1, 2, 3 itu entah ada tempat ziarahnya itu berbeda-beda apa gimana, saya juga kurang tahu juga sih gitu, kurang tahu juga. Saya akan bercerita di pas perjalanan menuju gua tersebut. Nah, pada saat kita tiba di Sancang, kita menghadap dulu Pak Kuncen di sana. Kita berinteraksi di sana dengan Pak Kuncen, yang akhirnya beliau mengizinkan untuk saya dan teman-teman saya juga guru saya melanjutkan perjalanan ke goa. Pada saat itu tidak didampingi sama Kuncen karena mungkin karena Kuncennya sudah percaya sama guru saya, jadi kita diperbolehkan untuk berangkat sendiri gitu, diizinkan lah istilahnya, diizinkan. Dan seperti biasa tidak lupa selalu membawa dupa atau hiyo gitu ya, pewangi gitu, pewanginya sama bunga melati juga, kopi hitam kalau nggak salah, itu buat sajanya guys, buat sajanya. Nah, setelah itu kita melakukan perjalanan nih, izin pamit ke Pak Kuncen. Pak Kuncen, saya langsung aja mau ke sana, iya sok katanya. Itu kata guru saya. Oke Pak Kuncen, saya izin ke sana nganter anak-anak, kata guru saya. Udah, singkat cerita kita langsung saja berjalan dari rumah Pak Kuncen ke bawah ya kan, karena memang itu hutan, namanya hutan Sancang guys. Kalau teman-teman yang udah pernah ke sana mungkin udah pada tahu ya. Itu luar biasa sangat
sangat-sangat hutan belantara sekali. Pohon-pohon yang besar-besar banget, guys. Nah, pada saat itu saya pun kirain tuh deket ke lokasi tujuan yang akan saya kunjungi itu. Ternyata pas perjalanan dari rumah Pak Kuncen, nah di tengah-tengah perjalanan itu saya mengalami capek, guys, karena saya tidak biasa olahraga, tidak biasa hiking kayak gitu ya. Yang pada akhirnya, "Guru, gimana kalau kita berhenti dulu?" "Jangan," katanya. "Hanya minum aja jangan. Karena kamu sudah ditunggu," katanya. "Oh, gitu. Ya udah, kita lanjutkan perjalanan." Nah, ini saya dalam hati, berapa menit lagi gitu kan? Berapa menit lagi perjalanan, sedangkan kan saya udah lelah banget ini kan. Aduh, ya udahlah. Tanpa banyak bicara saya terus aja lanjut sama teman saya gitu kan. Jalan gitu. Pas kurang lebih sebelum 15 menit sampai ke lokasi, saya mengalami kayak pusing kepala, seakan-akan menolak untuk datang ke lokasi itu gitu. Kayak pusing gitu. Wah. Ya mungkin saya positifnya gini. Jarang olahraga. Nah, mungkin karena kecapean, asumsi saya ke sana. Karena saya kecapean yang pada akhirnya saya tuh mual, pusing gitu kan. Jadi seakan-akan kayak jarang olahraga, tiba-tiba langsung sekaligusin gitu jalan kaki dengan durasi yang sangat panjang gitu. Oh, kenapa ya saya pusing gini, pengen muntah gini gitu. Nah, oke. Saya nggak bilang tuh ke teman saya juga guru saya, karena yang pada saat video part pertama kan guru selalu bilang seperti ini, ketika kamu ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan atau yang mau dikunjungi, kamu jangan ngomong sompral, kamu jangan ngomong sembarangan, dan kalau ada apa-apa di luar nalar, itu hanya cukup untuk dikonsumsi kamu sendiri, katanya. Aduh, kenapa ya? Saya pusing, saya mual gitu kan. Ya udah, jalan. Oke, singkat cerita kita datang nih ke lokasinya, ke Goa Kembar itu. Jadi pas goa itu, ini goa, jadi kayak turunan dulu gitu kan. Turunan, bukan tangga, lebih ke jalannya curam gitu kan. Curam, turun. Langsung mentok, di situ ada entah 3 makam ya kalau nggak salah. Ada 3 makam. Nah, ini ke arah utara itu goa, nah sampingnya juga goa, dan di goa tersebut ada kayak pemandian itu, kayak gimana ya, kurang lebih ukuran 1 meter ke 1 meter, kayak ada kolam gitu, kolam untuk mandi gitu ceritanya. Jadi kolam tersebut itu yang saya herankan nih, si kolam tersebut itu airnya tuh wangi banget, bener-bener wangi, kayak air itu ditetesin minyak, banyak gitu minyaknya. Tapi ini apa ya, lokasi yang jarang dijamah banget sama manusia, dan saya cium air itu wangi, dan itu bukan hanya saya saja yang mencium wangi tersebut. Guru saya, teman-teman saya juga pada melongo gini. Saya ke teman saya kan, ya udah, saya nggak mau bicara pada saat itu, nggak mau bicara karena di lokasi juga kan takut ada yang dipantang gitu. Ya udahlah, ini wangi. Dalam hati saya tuh, kenapa ya kok wangi? Bunga nggak ada kan, pantasnya biasanya kan air kalau ditaburin bunga wanginya suka ke bawah gitu kan. Ini nggak ada bunga, nggak ada bekas minyak pun nggak ada gitu. Ya udahlah, Eko, kamu mandi dulu sekarang, katanya. Saya buka baju, tinggal sisa celana dalam doang, saya mandi tuh di sana. Ini amalannya, kamu mandi. Ya udah, mandi. Aneh itu hanya sebatas aneh biasa, guys. Aneh biasa. Hanya cium air wangi. Udah, itu. Anehnya cuma itu doang. Nah, tiba-tiba guru saya seperti ini. Kamu udah mandi? Nanti ke bawah. Saya kira itu nggak ada nggak ada air terjun. Ternyata ada air terjun pendek, kurang lebih itu 5 meter.
meter karena kan kehalang pepohonan gitu. Memang kedenger suara air, cuman saya nggak ngeh bahwa itu tuh air terjun. Saya ke bawah lah sama guru saya, teman-teman saya masih di depan gua, maksudnya masih di depan gua. Saya tuh diantar ke bawah. Kamu coba katanya duduk di bawah air terjun. Kirain saya tuh nggak, jadi ini air. Nah, kirain tuh di samping atau di depan air terjunnya. Ternyata saya tuh di tengah-tengah air terjun, dan air terjun itu langsung turun ke ke kepala karena lumayan gede kan air terjunnya. Jadi kita tuh bener-bener sakit gitu. Gimana sih kalau misalkan air terjun ke kalian udah pasti ngebayangkan kan kalau kita duduk terus air terjun tingginya 5 meter. Ya kalau menurut saya kan 5 meter juga lumayan tinggi kan. Oke, saya ikuti apa aturan guru saya gitu. Setelah itu saya ke bawah, langsung nyari posisi di mana saya untuk enak buat duduk gitu. Saya duduk sambil saya zikir amalan dari guru saya. Nah, itu entah tahu kenapa guys, kok ada riak gimana ya maksudnya. Kan logikanya kalau kita di bawah air terjun otomatis kan bising dengan air. Memang diperkirakan itu 5-10 menit saya merasakan normal geruhan air itu normal lah gitu kedengaran. Nah, tiba-tiba pada saat saya melakukan wirid di bawah air terjun itu kurang lebih 10 menit perkiraan itu sunyi guys. Itu aneh, kedua kalinya tuh aneh. Kok kenapa ya? Dan tadinya saya dingin gitu, dingin. Nah, nggak tahu kenapa 10 menit ke sana suara tuh tiba-tiba kayak cep gitu, gitu. Nah, nggak tahu kenapa saya aneh. Tapi saya masih melanjutkan wirid guys, masih melanjutkan wirid. Oke, wirid gitu. Nah, tapi kenapa ya? Saya bilang di hati, kok tadi gemuruh suara airnya tuh hilang tiba-tiba, hanya mendengar suara kayak angin gitu. Seperti itu guys. Nah, saya nggak mau buka mata atau gimana karena kan nggak boleh gitu. Dan itu dilakukan pada saat kurang lebih 4:30 guys, 4:30. Nah, setelah beberapa menit, ya kurang lebih 1 jam lah ya, ceritanya kita beres nih. Saya itu beres. Dan ada salah satu kode dari guru saya yang tidak bisa saya ungkapkan di sini gitu. Oh, ini udah ada kode kan gitu. Ya udah, saya buka mata. Tiba-tiba guru saya udah ada di atas guys. Ayo katanya, ayo. Dia tangannya tuh, ayo cepat katanya. Ayo. Ya oh, berarti saya udah beres gitu kan. Di perasaan saya di sana nggak ada takutnya. Alhamdulillah normal aja. Nah, singkat cerita, naik lagi nih saya sama guru saya ke atas, ke goa, nyamperin teman-teman juga. Nah, setelah itu, kok nanti jam 6 kamu mulai masuk ke goa katanya. Oke, yaudah, kita sambil ngerokok, ngopi dulu di depan goa kan karena ada kayak bangku-bangkuan gitu. Terus teman-teman saya juga ikut ngopi di sana, ngerokok sambil nikmati suasana. Wah, itu adem banget, bener adem banget. Jadi suasana hutan tuh bener-bener hutan guys. Nah, ngerokok, ngopi. Nah, udah singkat cerita udah mendekati jam 6 kurang berapa menit, saya tuh disuruh siap-siap sama guru saya. Kamu siap-siap perlengkapan buat di dalam katanya. Siapin dari sekarang. Yo, biasa 5. Terus bunga sedap malam juga 5. Terus nah, ada lebihnya nih di sini, ada lebihnya. Kopi hitam tapi setengah gelas. Itu bener-bener pahit banget kopi hitam tuh ya. Kopi hitam, bunga sedap malam sama hio 5. Oke. Kok
eee, kamu masuk sekarang karena udah pas mungkin waktunya gitu ya. Masuk ke dalam gua. Itu masuk ke dalam gua, masuk tuh setinggi saya. Ya kurang lebih itu 160. Tapi pas di dalam itu kayak kamar, guys. Cuman yang namanya di gua kan ada kayak air-air yang dari batu itu. Dan di dalam itu basah banget. Basah kecuali di dalam itu ada kayak ada lengkop. Kalau istilah Sundanya itu lengkop. Kayak ada lobang tapi nggak dalam gitu. Kurang lebih itu ukuran 40 sentian lah, segini kayak lobang gitu. Nah, ada kayak meja sama guru saya itu nyalain lilin karena di dalam itu bener-bener gelap banget, guys. Nyalain lilin, simpan lilinnya di samping ya, ini saya. Nah, lilin di sini, hio di sini, pakai itu apa? Pakai gelas ya, pakai gelas. Terus bunga sedap malam sama kopinya di sampingnya gitu. Nah, di dalam di dalam yang lengkop itu saya berhadapan-hadapan sama yang lengkop itu gitu. Saya hanya dikasih tikar ukuran berapa ya, 1 meter kali 1 meter gitu, kurang lebih ya, tikar buat anak kecil gitu kan, tikar. Nah, oke. Kamu di sini. Nanti seperti biasa kalau sebelum ada kode, kamu jangan sekali-kali keluar dari tempat duduk kamu gitu. Kecuali kamu buang air kecil, dan setelah itu wudhu, masuk lagi, lanjutin lagi wiridnya gitu. Oke. Seperti biasa kunci pembuka dan penutupnya dikasih amalannya yang saya tidak bisa disebutkan di sini. Nah, setelah itu mulailah. Oke. Nah, saya kira karena itu gua kembar ya, gua kembar. Itu teman-teman saya kira itu sama wirid di gua sebelahnya lagi. Mungkin kalau di sini karena guanya ada 2 berhadapan-depan gitu, mungkin teman saya mau di gua yang sebelahnya lagi gitu kan. Saya udah pede aja, cuma saya nggak berani menanyakan ke guru saya apakah teman saya di sana wiridnya apa enggak. Ternyata itu hanya sehari semalam itu hanya saya yang di wiridkan di sana. Oke, setelah guru saya balik, mungkin dia entah balik lagi ke lokasi rumah Pak Kuncen atau tinggal di mana, saya juga nggak tahu sih. Guru sama teman saya pada saat itu saya nggak tahu. Langsung ya udahlah, mungkin guru saya nunggu di atasnya kan, di atasnya ada gimana ya, kayak ada gubuk-gubuk gitu, tapi lumayan agak jauh sih, kurang lebih 1 kilo dari gua tersebut gitu. Mungkin di sana kali, karena tadi saya lewat ada gubuk-gubuk di pinggir jalan gitu. Mungkin di sana. Ya udah, positif aja. Sama sekali masih belum merasa ada takut di sana, guys. Saya coba terus melakukan ritual di sana. Nah, anteng nih, guys, nggak ada gangguan sama sekali. Hanya ada pada saat itu kelelawar banyak kan, yang namanya di gua itu, kelelawarnya minta ampun. Nah, yang saya herankan kan kalau di Goa Pangandaran, setahu saya waktu kemarinnya itu nggak ada sama sekali, guys, kalau kelelawar. Hanya ada itu 2 sosok lanak itu kan, kalau binatang realnya itu. Nah, kalau di sana tuh kelelawar, guys, kelelawar banyak. Wah, berseberangan gitu kan. Dan di dalam guanya tuh baunya itu benar-benar kayak bau kotoran kelelawar, guys. Selang kurang lebih 2 jam lebih lah, saya lagi anteng-antengnya wirid. Alhamdulillah di sini tenang. Memang rasa takut pun ya biasalah, sama sekali normal gitu kalau rasa takut gitu kan. Nah, guys, selang jam 8, saya lagi anteng-antengnya wirid gitu. Tiba-tiba ada suara, Bli. Saya kaget dong. Awalnya rasa takut ya nggak ada lah gitu kan, normal-normal aja gitu. Nah, dari sana, guys,
nguras adrenalin lagi. Wah, itu udah mulai. Wow, saya kaget. Astagfirullahaladzim. Saya meleng sedikit aja. Kurang lebih itu 9 kali. Saya ingat banget itu 9 kali. Bli, 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 bli. 9 kali. Cuman durasinya tuh ada agak lama. 9 kali ada lagi nih. Setelah 9 kali itu saya lanjut lagi, Wiri. Ada lagi guys. Bli, 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 kenceng banget kayak kita di dalam gua, kayak ngegema gitu dalam gua tuh. Bli, 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 kayak gimana sih orang yang jalan gitu. Diibaratkan orang tinggi besar jalan yang, nah kayak gitu suaranya tuh. Saya kaget tuh guys. Saya lebih ke takutnya itu membahayakan diri saya, takutnya, khawatirnya gitu, khawatirnya. Saya langsung gini, astagfirullahaladzim, lirik sana, lirik sini, ada apa-apa, aman. Lihat ke belakang kan, itu kan pintu gua kayak gini kan, pintu gua nggak ada tutupnya kan, nggak ada tutupnya. Saya lihat ke sini, itu, waduh, merindingnya guys, merindingnya sampai ke ujung-ujung kaki banget. Muka itu aduh udah tebal banget, merinding. Blik, blik, blik. Nah pas yang ketiga saya beri lagi. Pas yang ketiga kali ada lagi itu suara. Aneh banget sih itu, ada banget. Ada lagi itu suara. Blik, blik, blik. Itu suaranya hanya 3 kali. Langsung gak ada sama sekali, gak ada lagi. Saya berhenti dulu. Setiap ada kejadian, setiap ada fenomena, pasti saya berhenti dulu wirid, karena saya kaget, saya takut. Normal kan guys, normal sendirian di goa. Aduh, wirid di goa tuh bener. Aduh, ini mulai nih. Padahal ini baru jam 8. Perasaan saya tuh jam 8. Gimana nanti gitu kan, pertengahan jam 12 sih saya udah gak kebayang gitu. Astagfirullahaladzim, ini apa gitu kan. Nah guys, itu saya merelakan lagi badan. Saya mencoba membuat diri saya tuh tenang kembali. Pokoknya ada setiap kejadian saya pasti pengalihan isu kemana gitu. Mungkin apa gitu. Yaudah. Tapi guys nggak bisa dibohongin. Kalau takut tuh bener takut, serius. Waduh, yaudah saya lanjut lagi. Nah, anehnya dari awal sampai fenomena tadi, Wiri itu lancar-lancar aja guys. Tiba-tiba setelah ada kejadian itu, entah mungkin rasa takut saya, tapi nggak seperti kayak di Pangandaran guys. Kalau di Pangandaran tuh Wiri biasa-biasa aja. Maksudnya melantunkan kalimat-kalimat atau amalan-amalnya itu lancar. Kalau ini tuh bener-bener pokoknya susah banget. Ngulang lagi. Jadi seakan-akan ada yang ngehalangin gitu. Ya astagfirullahaladzim. Nih, saya diam dulu sejenak, kurang lebih beberapa menit. Astagfirullahaladzim. Merelaksasi lagi. Lanjut lagi. Nah, lancar lagi guys, lancar lagi. Nah, selang beberapa menit lagi, susah lagi tuh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kok udah gini lagi? Ya udahlah. Saya diam aja. Dan pokoknya kan karena gimana ya, mau buka mata terus kan, yang namanya di dalam goa hanya ada penerangan 1 lilin, otomatis kan waduh kebayang banget, sana gelap. Waduh udahlah, mendingan merem aja gitu kan, cari aman. Udah merem. Nah selang beberapa menit lagi saya lanjut lagi. Itu dari kurang lebih dari jam 8:30 ke jam 11, kurang lebih nih ya. Pas tengah 12 sama ada yang nangis juga. Kata, astagfirullahaladzim. Saya kaget kan, setengah ngantuk. Saya tuh langsung kaget guys. Astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi setelah saya buka mata juga, refleks buka mata, itu suara masih ada terus, anteng banget guys.
Gitu. Nggak ada tertawa, nggak ada ketawa, nggak ada gimana. Saya yakin ini kuntilanak di dalam hati saya. Nah, kenapa saya langsung terdiam? Waduh, itu saya langsung panas dingin, guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gimana nih saya? Malah, ya udahlah. Waduh, saya apa ya? Harus memaksakan saya berada di sana. Sedangkan saya udah, aduh, takut banget. Kenapa saya bener-bener takut banget? Itu suaranya yang kayak perasaan saya, jarak saya sama suara itu kurang lebih deket banget, 1 meter kurang lebih. Jadi kayak ada bener-bener di ruang lingkup saya gitu, guys. Gila. Gimana saya? Wah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya meleng dikit, nggak apa-apa, saya meleng. Aduh, gimana? Udahlah. Saya coba menguatkan diri, guys, menguatkan diri. Lanjut lagi. Nah, anehnya, guys, itu ini ada cerita lucu juga. Tadinya wirid belepotan, sekarang wirid itu sprint, guys. Gitu. Pokoknya cepat banget wirid itu. Karena apa? Wah, saya melampiaskan ketakutan saya gitu kan. Wah, wirid itu dicepetin gitu kan untuk mencapai apa, kan ada angka yang harus ditempuh gitu dari wiridan tersebut gitu. Ya, angka tasbihnya gitu maksudnya. Wah, saya dicepetin aja gitu. Saya takut nggak kuat gitu kan. Kalau nggak kuat berarti ajaran yang saya ulik tuh batal gitu, guys, cerita. Udah, selang beberapa menit itu aman lagi, guys, aman lagi. Nah, saya enak lagi wirid. Karena saya juga udah adaptasi lagi gitu kan, si keberanian saya gitu. Nah, udah enak lagi. Entah itu beberapa jam atau beberapa menit kemudian, saya tuh ngantuk, guys. Ngantuk. Kayak wirid itu udah kayak lep-lepan gitu. Ya, setengah sadar gitu. Saya ngantuk sampai saya ketiduran. Nah, dari ketiduran itu apa yang terjadi coba? Saya dikagetkan lagi, guys, dengan suara geraman. Guys. Waduh, saya merinding. Saya ngantuk gini. Suaranya gini. Saya tuh kedengar, guys. Jelas banget kedengar. Tapi saya lagi tidur. Gimana sih yang orang tidur ke bawah mimpi gitu? Kedengar bahwa itu ada suara. Nah, wallahu alam itu apa, guys, coba. Saya benar-benar, waduh, udah itulah, nggak bisa kebayang. Saya kaget langsung. Astagfirullahaladzim, jantung saya mau copot, guys. Waduh, gila, benar-benar. Astagfirullahaladzim. Saya refleks buka mata. Astagfirullah, mungkin saya ketiduran. Tapi banget itu bahwa itu bener suara geraman. Saya ketiduran. Aduh, kan saya lagi wirid nih. Cuma nih, yaudah, saya lanjut lagi, guys. Lanjut lagi. Nah, kirain hanya stop sampai di situ. Suara geraman itu ternyata ada. Kalau tadi mungkin pada saat saya tidak sadar, saya lagi tidur, tapi bahwa suara itu saya juga ngedenger gitu, gitu. Nah, tiba-tiba ada lagi, guys. Lagi wirid, jongjon, lagi wirid anteng. Allahu Akbar. Nah, yang saya dengar itu di luar goa. Justru saya takutnya itu karena terdengar suara macan. Itu apa, gimana ya? Gimana sih suara macan gitu, guys? Kalian udah bisa membayangkan. Ibaratkan kan macan di belakang kita terus bersuara gitu. Nah, seperti itu kurang lebih.
Apa kan saya kaget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya takut itu beneran hewan nyata kayak landak yang di Pangandaran. Nah ini takutnya bener-bener wujud asli macan guys. Iya, saya gimana ya? Waduh, lumayan ini juga nih. Mau kabur-kabur kemana? Karena kita di dalam gua nggak ada jalan sama sekali. Di sana apa yang terjadi guys? Aduh, mau pasrah nggak bisa pasrah guys. Tetap saya mau bener-bener lari gitu. Karena kedengarannya itu di luar. Saya kan lari keluar sama saja saya menyerahkan diri gitu kan. Asumsi saya, pikiran saya. Tiba-tiba akhirnya saya mencoba menenangkan diri dulu sambil melirik terus ke belakang karena takutnya kan bener-bener hewan gitu, hewan ya binatang buas gitu, maksudnya takut tiger gitu. Mana nih saya lanjut wirid lagi sambil tetap aja nggak tenang. Yang pada akhirnya saya melanjutkan lagi wirid tersebut, lanjutkan wirid, ada geraman lagi. Oh, saya makin ketar-ketir guys, lah. Waduh, kok ada lagi nih. Tapi apa iya macan gitu kan. Saya benar-benar udah khawatir banget guys pada saat itu. Ya udahlah, lanjut lagi aja. Paksain lanjut lagi sambil dicepetin, maksudnya gitu, cepetin si wiridnya itu. Selang beberapa menit itu nggak ada, alhamdulillah. Suara itu aman guys, aman. Nah, kurang lebih beberapa menit lagi kemudian guys, setelah mengalami fenomena geraman suara macan itu berulang-ulang kali, itu entah jam 1, entah setengah 1 saya kira-kira, ya perasaan saya itu entah setengah 1 atau jam 1. Saya tuh wirid beberapa menit tapi benar saya tuh gak kuat, ngantuk banget. Hawa wirid di goa Sancang itu bagi saya pada saat itu merasakan ngantuk terus hawanya itu. Nah mungkin guys itu saya tidur lagi karena mungkin logikanya kecapean guys. Saya ketiduran lagi. Nah tiba-tiba setelah saya ketiduran dalam wirid tersebut, pada saat wirid tersebut ada yang kayak yang ngebangunin guys, kayak nepuk punggung saya kayak gini. Kayak fenomena tadi seperti geraman macan. Saya cuman saya nggak sadar kan, maklum ya gimana sih kalau ketiduran gitu kan, setengah sadar tapi kita tuh lagi tidur gitu, maksudnya ada nepuk gini, diemin aja kan, karena saya ya bahwa itu tuh ada yang nepuk gitu. Yang kedua kali baru saya kaget lagi. Astagfirullahaladzim. Nah setelah ada yang nepuk gitu guys, yang kedua kali saya kaget, buka mata karena di lengkop itu. Ini kan yang tadi saya terangkan, saya tuh menghadap ke yang lengkop di dalam gua itu. Itu apa yang terjadi guys? Pas kedua kali saya ada yang menepuk, buka mata saya refleks buka mata. Allahu Akbar. Saya tuh mau kencing guys, waduh itu bener. Saya nggak tahu mesti gimana sih, yang bener-bener shock, saya mau pingsan guys. Yang saya khawatirkan pada saat tadi geraman tadi macan, tiba-tiba saya pas ada yang nepuk gitu, refleks saya buka mata, di dalam lengkop tersebut ada kepala macan gede banget.
Lemes, saya tuh pengen ngompol guys. Ngompol, tahu ngompol, kalian kencing. Saya mau kencing. Wah, udahlah. Sampai mangap mata. Mungkin kalau ada CCTV mungkin itu, aduh, saya tuh entah ekspresi saya pada saat pada saat itu gimana lah, muka saya gimana, ngeri guys, sampai badan meriang gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gede macan lodaya kan, kalian tahu kan, udah pasti bisa membayangkan gedenya kayak gimana. Ternyata mungkin itu macan gaib guys, macan gaib. Soalnya apa? Logikanya gini kan, saya itu di depan lengkop gitu kan. Tiba-tiba pas saya buka mata, tapi gedenya melebihi gede yang lengkop itu. Nah itu yang saya heran. Aduh. Dari situ saya guys benar-benar lemas. Waduh. Meriang saya. Oh, mungkin itu ada beberapa detik guys. Kurang lebih itu entah 10 detik atau 15 detik fenomena itu. Gede dengan mata tuh yang gimana sih? Macan yang lagi marah gitu, taringnya itu. Nah, dengan suara geraman, dibarengi sama suara geraman. Pas buka mata. Gitu lagi gitu. Allah Akbar. Di sana saya benar-benar shock 100% shock gitu udah. Waduh, gimana nih saya? Nah, nggak tahu kenapa saya aneh juga. Saya pas kaget gitu, seakan-akan mengalami fenomena yang pada saat di Pangandaran itu, yang pada saat datang kakek-kakek tinggi besar itu. Saya tuh kayak kena simak. Saya tuh takut, syok gitu. Tapi susah untuk gerak, untuk lari gitu. Allah Akbar, hanya bisa itu istighfar, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh itu guys. Nah, anehnya selang beberapa detik kemudian, pada saat saya melihat besarnya itu kepala macan, tiba-tiba tubuh saya tuh rileks dengan sendirinya, lemas dengan sendirinya guys, lemas dengan sendirinya. Soalnya saya itu nggak bisa ngelanjutin diri dulu beberapa menit guys. Saya menenangkan diri dulu lah. Waduh, duduk ke bawah. Saya cuman di sana saya, dan di situ saya udah bisa menyimpulkan, oh ini mungkin bukan macan sembarangan macan, bukan macan real, macan hewan binatang buas gitu. Ini hewan jadi-jadian, gaib gitu, dalam artian gaib guys, gaib. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkan saya kan dalam hati. Kuatkan saya. Ya Allah lindungi saya gitu kan. Saya udah pasrah banget. Wah, ini udah, ini ujian nih, ini godaan gitu kan. Saya didatangi makhluk yang seperti itu baru pertama kali guys. Baru pertama kali, syoknya luar biasa. Waduh, saya lemes. Nah, saya kira saya itu mau wirid sampai subuh lagi. Ternyata enggak guys. Kirain saya tuh wirid mau sampai larut subuh lagi, kayak seperti di Pangandaran itu sampai teng azan subuh. Ternyata ini enggak. Ada kode dari guru saya. Ada kode nih. Setelah kaget tersebut, saya tidak bisa melanjutkan wirid gitu kan. Nah, adalah guru saya yang bawa senter. Assalamualaikum, kok? Ya guru. Alhamdulillah, saya langsung merangkul dia tuh. Astagfirullahaladzim, guru ampun. Kenapa kamu, katanya? Itu pucat banget muka, katanya.
senterin gini kan, kamu kenapa pucat banget itu muka? Boleh bicara sekarang jangan, nanti aja di rumah Pak Kunjan katanya. Kenapa? Saya kayaknya nggak kuat guru. Kamu harus kuat, kamu harus kuat. Saya kan sayang juga kan, udah melakukan riadoh beberapa kali gitu kan, dari sebelum berangkat di pas lokasi yang kemarin saya wirid juga di sana gitu kan, tiba-tiba ini yang kedua kalinya. Masa sang saya harus nyerah gitu aja kan, sayang berarti kan saya batal gitu. Nah, kirain saya syukur alhamdulillah itu dijemput sama guru saya dulu, stuck udah itu selesai, kirain tuh. Ternyata enggak guys, karena itu goa kembar. Nah, sisa waktunya itu suruh wirid di goa yang kedua. Aduh, guru, berarti kita ke anak-anak, kita pulang. Enggak kok, kamu harus lanjutin di goa selanjutnya, gua di itu di depan katanya, di sampingnya, maksudnya di gua di sampingnya katanya. Anjir guys, gila banget. Aduh, saya itu kayaknya udah nggak mampu lagi kan logikanya. Aduh, saya benar-benar shock, takut, campur aduk. Aduh, saya berani nggak ya kan? Mau tidak mau saya harus memaksakan. Gitu. Wah, kuat dalam hati saya. Sok, kamu relax dulu, pikirkan matang-matang. Kamu harus kuat katanya. Ya udah, ayo guru, pelan-pelan. Ayo. Masuk nih. Masuknya itu kita kayak jongkok-jongkok gitu. Gimana sih? Pokoknya kalau kita jongkok itu, nah si batu goa itu tepat banget gitu. Kecil banget. Cuman kurang lebih 3 meter kita harus jongkok-jongkok gitu. Nah, tiba-tiba di dalamnya itu lebih gede dari gua sebelumnya guys, dari gua sampingnya lebih gede, kayak mungkin ada 2 kamar ukuran 6x6 lah, 3x3 mungkin 6 meter berarti kan, gede, lumayan gede guys. Nah yang saya anehkan ini lebih horor lagi tempat guys, pas saya langsung ke dalam gitu kan, kita kan ini dulu apa jongkok dulu gitu, pas langsung udah anjir ada kelelawar lagi tuh nyerbu saya sama guru saya, pok gitu kan. Si kelelawar itu sebelah ada yang kena muka, ada yang kena kepala, ada yang kena badan. Guru saya pun sama, semua ternyata itu serang kelelawar juga guys. Banyak, itu lebih parah kelelawar di sana, bau nyengat banget, itu bau kotoran kelelawar. Nah setelah itu langsung kan guru saya tuh lihat larak lirik apa pakai senter itu lihat area sekitar gitu kan. Nah di tengah-tengah itu kayak ada batu kalau disebutkan itu batu kasur, memang kayak kasur guys, pokoknya kayak kasur gitu. Nah yang lebih anehnya lagi di depan batu kasur itu ada kayak penjara guys, tapi pakai kayu gitu. Saya langsung ngegini aja, apa mungkin si macan gaib itu berasal dari sini gitu loh. Waduh, ya udah, ini keadaan horor banget kan, lihat sana sini gitu. Di dalam ada aneh-aneh juga gitu kan tempatnya. Saya asing banget ini tempat. Wah itu horor guys, horor banget. Aduh ini saya mau nawar gimana? Saya harus maksain, ya udahlah. Mau tidak mau saya mencoba positive thinking aja terus. Nah kok lanjutin, saya mau keluar. Ya udah, guru saya keluar. Anjir. Itu suara blik lagi, tadi suara jalan udah ada lagi guys. Belum aja berapa menit saya zikir, saya wirid kan. Selang beberapa menit itu ada lagi blik makin jelas kalau itu. Seakan-akan nyamperin saya banget itu. Wajay, ini saya harus gimana? Lanjutin lagi. Pokoknya itu wirid di tempat itu saya nggak fokus sama sekali. Jadi gimana ya? Yang tadi sekalinya saya fokus saya tidur. Saya mencoba fokus wirid belepotan. Tetapi alhasil ya alhamdulillah
Kalau di tempat itu, kalau di goa yang kedua hanya ada suara jalan saja guys, suara jalan aja, geblik geblik geblik. Cuman sering. Nah, saking sering saya udah nggak dihiraukan lagi tuh suara gitu. Makanya saya lanjut aja tuh wirid. Tapi suaranya geblik 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 gitu. Nah, udahlah, lanjutin, saya ateng wirid. Kaget lagi, wirid lagi. Nah, saking sering saya udah nggak hiraukan. Geblik geblik geblik. Lanjut aja. Sehingga pas kedua kali guru saya menjemput, alhamdulillah saya lolos guys. Kok udah ada kode lagi gitu kan. Singkat cerita itu kurang lebih jam berapa ya, jam 4 atau setengah 5. Nah, saya dikeluarin lah. Udah, alhamdulillah selesai kata guru saya itu. Udah. Nah, saya benar-benar mengingat kejadian syok itu macan tadi guys, suara macan, penampakan kepala macan itu. Nah, singkat cerita guru saya pas menjemput, saya langsung balik gitu. Lalu saya mandi lagi disuruh mandi lagi di kolam kecil itu sambil jongkok gitu. Setelah itu mandi lagi, sok kamu mandi lagi. Nah, saya kira wanginya itu gak nempel di badan. Soalnya pada saat siang saya mandi itu sama sekali wangi itu hanya dicium gini aja, si airnya itu nggak nempel di badan. Kalau mandi setelah saya wirid itu kayak gimana sih, kulit kalau dipakai minyak wangi gitu. Wangi kata saya. Guru, kok wangi ya? Ya udah, nanti aja ngomongnya kata. Udah, kita langsung aja ke teman-teman, ke anak-anak katanya. Ya udah. Nah, ternyata benar guru saya itu diamnya itu di gubuk yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih dari lokasi goa tersebut sampai ke gubuk tempat dia singgah sama teman-teman saya tuh jaraknya 1 kilo. Nah, jalanlah. Udah kering juga sih badan sama si rambut itu masih kecium wanginya gue guys. Nah, setelah saya datang ke rumahnya Pak Kuncen, jalan itu kan kurang lebih yaitu 1 jam lagi ke rumah Pak Kuncen. Langsung Pak Kuncen gini, ayo kok gimana? Alhamdulillah Pak. Dia langsung senyum aja. Oh iya, syukur deh kata Pak Kuncen. Langsung urus saya gini, kok ada apa katanya tadi. Waduh, ampun guru kata saya. Ampun, kenapa? Saya kapok katanya. Kapok kenapa katanya? Ada kepala macan gede banget kata saya. Gede. Dia ketawa. Iya, itu yang udah nunggu kamu. Tadi kamu kan tadi saya bilang cepat, itu udah ada yang nunggu kamu. Nah itu. Oh iya. Nah, terus makanya saya shock langsung. Saya nggak ngelanjutin zikir itu gimana? Nggak ngelanjutin wirid itu gimana guru? Nggak apa-apa katanya. Udah kok. Ya udah, alhamdulillah. Anjay, lemes guys, lemes banget saya. Nah, setelah itu langsung saya tanyain lagi, itu kalau suara blik itu suara yang jalan gimana? Dan yang nepuk? Ya dia lagi jalan, terus yang nepuk pun dia katanya. Hah? Bengong kan? Coba bayangin aja guys, kalian udah pasti bisa ngebayangin, kepalanya gede, tubuhnya kayak gimana gede? Coba. Wah, gede banget gitu kan? Kakinya tuh nggak kebayang gimana gitu, karena mungkin ya itu hewan gaib gitu. Ya pada akhirnya suaranya sampai di luar nalar gitu, di dalam goa dengan suara blik 9 kali berulang-ulang. Waduh, udah saya mau cabut guys. Nah, saya tanya, kalau yang nangis tepat sekali di samping saya itu siapa? Itu kalau itu yang lain katanya. Itu kuntilanak katanya. Hah? Kamu tahu nggak itu si rambutnya? Kalau kita berdiri itu rambutnya sampai kena kaki katanya. Cuman dia menutupi wajahnya. Oh itu. Saya bengong aja, anjay. Kalau saya lihat pada saat itu mungkin langkah 1000 guys. Aduh, udahlah, lemes banget di sana sambil dengerin guru saya nerangin gitu kan semua kejadian ya
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya lemes banget. Nah itu belum tuntas kan. Kok kamu ini ujian yang kedua, tempat yang ketiga kamu nanti di Pelabuhan Ratu, di Batu Kursi, sama di Karanghawu katanya. Alah. Terus lanjut ke mana ya? Ke Samudra Beach, tempat tinggalnya, kamarnya Ibu Ratu Roro Kidul katanya. Wah, ya udahlah. Kan saya udah kena shock terapi dulu guys. Anjay, masih belum beres juga gitu kan. Aduh gimana. Karena memang 7 hari harus mencapai 7 tempat gitu kan. Yaitu salah satu persyaratan dimana ya inilah mungkin syarat untuk ngebeli ajarannya gitu. Nah mungkin itu guys, untuk cerita kali ini pada saat saya menyepi atau mengasingkan diri yang kedua kalinya di Gua Sancang Garut. Kejadiannya seperti itu, dan tidak lain tujuan saya memang itu mungkin syarat-syarat dimana ngebelinya ajaran yang saya pelajari dengan guru dulu pada saat 2009 gitu. Ada beberapa tempat lagi, dan mungkin kalau teman-teman ingin tahu cerita lanjutannya tentang pengalaman saya ini, kalian tonton terus part-part selanjutnya ya, karena yang akan saya ceritakan pengalaman pada saat saya wirid di salah satu tempat di Karanghawu, Batu Kursi, dan di Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, kamarnya Nyi Roro Kidul. Kalian terus tonton ya channel Lawang Geni. Mungkin itu saja teman-teman, dan saya berbagi informasi, ingin berbagi cerita di kisah misteri Lawang Geni. Kalian bisa langsung kirim ceritanya, kalian bisa kirim langsung ke sini dalam bentuk PDF. Kita di sini berbagi cerita pengalaman horor. Mudah-mudahan semua viewers Lawang Geni terhibur. Mungkin itu saja, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Di sini saya tidak memaksakan untuk kalian percaya, tetapi saya di sini hanya untuk berbagi cerita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.